Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menguasai pagi, petang hingga malam hari. Tidak lupa salam serta sholawat kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di akhir pembalasan. Jadi gini guys, jadi saya akan membahas, mengomentari ataupun memberikan satu wawasan atau satu solusi bahwa akhir-akhir ini di negara kita Indonesia itu kita mungkin sering melihat atau mendengar bahwa terjadi suatu keracuan atau saling mencurigai atau bahkan menuduh atau bahkan mengintimidasi ataupun sebuah kekerasan bahkan pembunuhan baik dilakukan oleh rakyat jelata maupun level tengah dan level atas. Jadi permasalahan di sini adalah lebih ke arah yaitu suatu perang ataupun konflik antar umat. Jadi mungkin kita sering mendengar atau melihat di televisi maupun di media-media sosial lainnya bahwa kita mungkin sering ada kelompok atau orang menuduh sini tidak Pancasialis, saya Pancasialis sekali, Anda tidak NKRI, saya NKRI sekali, Anda kurang toleran, saya toleran sekali. Jadi ini adalah suatu tuduhan-tuduhan ataupun sebuah keracuan dalam menyikapi atau mengartikan sebuah makna toleransi Pancasialis dan NKRI. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah suatu negara demokrasi di mana dasar negara kita adalah Pancasila. Yang sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya atau makna luasnya bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin hidup di bumi Indonesia itu harus mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau tidak mengakui adanya Tuhan, dia itu layak divonis sebagai orang yang tidak Pancasialis ataupun orang yang tidak NKRI. Jadi kalau ada orang atau kelompok menuduh kamu tidak Pancasialis, kamu tidak NKRI, padahal orang-orang yang dituduh itu semua mengakui dan ber-KTP beragama sesuai dengan dasar negara sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini sebenarnya guys, jadi memang kalau saya prediksi, kalau saya amati memang orang-orang yang menuduh ini itu dan lain sebagainya adalah orang yang goblok. Jadi nggak tahu apa itu Pancasila. Jadi sebenarnya kita semua adalah punya musuh bersama. Itu musuh bersama yang tentu yang ada di depan kita. Jadi musuh besar kita itu sebenarnya ada di depan kita, di depan mata kita. Tapi anehnya, lucunya itu musuh besar kita itu malah tidak diusik, tidak diobok-obok, tidak diintimidasi, tidak diteror maupun dalam bentuk kekerasan ataupun lebih besar dalam bentuk pembunuhan atau bahkan tidak dipersempit ruang geraknya. Jadi belak-belakan saja bahwa musuh besar kita yang ada di depan mata kita itu adalah paham komunis. Mengapa ini saya katakan musuh besar bersama bangsa Indonesia? Karena paham ini adalah paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa inilah sebenarnya yang tidak Pancasialis. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu boleh dikatakan bahwa orang itu tidak Pancasialis. Jadi orang-orang yang tidak Pancasialis dan orang yang berpaham komunis itu di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali guys, ada ribuan. Jadi tersebar di berbagai level kehidupan,
Ini mulai eksekutif, mulai legislatif, bahkan mulai di birokrasi, bahkan di level-level penting ekonomi maupun level pertahanan, hukum dan lain sebagainya. Jadi di sini inti dari pembicaraan saya adalah bahwa musuh besar kita itu sebenarnya adalah paham komunis. Dan ini bahkan ada sebagian kelompok atau orang itu yang berlapang dada atau menepuk dada bahwa dia memang berpaham komunis. Jadi orang-orang inilah sebenarnya yang layak kita awasi, bahkan kita intimidasi ataupun kita persempit ruang geraknya agar tidak menyebarkan paham-paham komunis ini ke dalam generasi muda kita. Jadi kalau di Indonesia itu lucunya ya itu guys. Jadi kalau ada orang yang benar-benar tidak Pancasialis, ada orang-orang yang secara diam-diam maupun secara halus ini ingin mengganti Pancasila, itu justru tidak diusik, justru tidak diobok-obok, malah dia repot atau sibuk atau perang dengan saudaranya seiman seagama. Dan menuduh, mencurigai tanpa bukti hanya karena orang itu keras dalam mengkritik negara, keras dalam atau tegas dalam mendakwahkan akidah, bahkan tegas dalam menyikapi hal-hal yang menyimpang dari syariah. Justru orang-orang seperti ini kok malah dituduh tidak Pancasialis. Ini lucu sekali. Jadi ini menjadi perhatian saya. Sebenarnya musuh besar kita bersama adalah di depan mata kita. Bahkan saya menilai atau memprediksi bahwa musuh besar kita itu adalah sudah ibaratnya itu bom waktu. Jadi suatu saat akan meledak. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak jauh-jauh mengantisipasi untuk menghalau atau mempersempit ruang geraknya, mungkin kita bisa kewalan. Jadi perang di sini sebenarnya bukan dengan senjata, guys. Saya dengan teori, dengan ilmu, bahkan dengan alasan-alasan HAM dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang tidak Pancasialis ini sudah banyak sekali menghasilkan atau menelurkan satu peraturan-peraturan yang intinya itu menguatkan paham mereka. Dan ini sangat berbahaya karena mengingat generasi kita itu sudah banyak yang tidak paham apa itu komunis dan apa itu sejarah komunis, kekejaman komunis. Jadi kita adalah seiman dan seagama, tidak selayaknya atau tidak sepatutnya kita harus saling mencurigai, menuduh saudara-saudara kita seiman seagama hanya karena alasan-alasan tidak Pancasialis, tidak NKRI. Kita itu sudah merdeka 75 tahun, jadi tidak perlu bagaimana berpancasialis. Jadi kita itu hanya ingin menegaskan atau tegas bahwa inilah Islam, inilah akidah Islam. Jadi orang tegas itu tidak sama dengan orang yang tidak Pancasialis. Karena mereka semua itu adalah orang yang beragama, mengakui adanya Tuhan. Dan semua itu tidak sepatutnya kita mencurigai, menuduh yang ujung-ujungnya itu akan menimbulkan atau perang sesama saudara seiman dan seagama. Dan tentunya yang akan tertawa atau bertepuk tangan itu adalah orang-orang yang memang menginginkan benturan-benturan antar umat Islam. Jadi NU, Muhammadiyah, MTA dan lain sebagainya itu sebenarnya orang-orang ini semua itu sebenarnya tidak perlu diajari bagaimana berpancasila. Jadi kalau memang ada yang menuduh kamu tidak Pancasila, kamu tidak NKRI, jadi orang-orang ini sebenarnya korban. Jadi korban isu ataupun hasutan atau provokasi
ada kelompok atau ormas atau individu yang akan mengubah Pancasila menjadi ideologi lain. Tentunya ini sangat aneh. Jadi di sini saya tegaskan bahwa inti dari pembicaraan saya tadi bahwa musuh besar kita adalah ada di depan mata kita, yaitu paham komunis. Karena paham ini tidak mengakui adanya Tuhan, tentunya tidak sesuai dengan sila ke-1 dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya semua warga negara Indonesia harus beragama dan mengakui adanya Tuhan. Dan musuh besar kita bersama adalah komunis. Paham komunis inilah yang harus kita awasi, kita persempit ruang geraknya. Jangan sampai generasi-generasi muda kita itu terkontaminasi dengan paham-paham komunis. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.